Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Islam, saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu Al-Quranul Karim. Secara singkat saja, tentunya sebagai umat yang beragama, kita memiliki kitab masing-masing. Apalagi saya yang beragama Islam, tentunya kami yang beragama Islam tentunya meyakini kitab-kitab seperti Taurat, Zabur, Injil, Uskuf Ibrahim, dan Al-Quran. Itu adalah kitab surat-surat yang ayat-ayatnya diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang diturunkan dengan berbagai macam cara, yaitu melalui hambanya yang bernama Jibril, dan ada yang diturunkan langsung, dihujamkan langsung ke dalam hati hambanya yang beriman. Itu utusannya para nabi dan yaitu utusannya para rasul yang telah dia utus. Dikarenakan saya umat Islam, saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Al-Quran itu dulu beberapa ada ulama kita berbeda pendapat tentang Al-Quran Karim. Satu, ada yang berpendapat Al-Quran itu adalah makhluk Allah, dan satu lagi ada yang berpendapat kalau Al-Quran itu adalah kalamullah. Baiklah, menurut saya dua-duanya benar, karena yang berpendapat Al-Quran itu adalah makhluk Allah karena dia melihat tanda-tanda dari kebesaran Allah. Sedangkan yang berpendapat Al-Quran itu adalah kalamullah karena mereka melihat kebesaran Allah, ilmu Allah. Baiklah, agar kita bisa mendapatkan pemahaman tentang Al-Quran ini, bagaimana caranya kita mempelajari Al-Quran agar kita bisa mendapatkan hikmah karena memahami isi dari Al-Quran tersebut. Tentunya Al-Quran Mushaf ini, jika kita lihat dari mushafnya, ini adalah makhluk Allah. Tapi ketika kita lihat dari isinya, maka itu adalah kalamullah di sana. Apa beda dari makhluk Allah dan kalamullah di sana? Ya, pertama, makhluk Allah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, dan isi dari dibalik dari tanda-tanda kebesaran Allah itu tentunya bercerita tentang kebesaran Allah di sana, bercerita tentang keberadaan Allah. Tentunya dikarenakan keberadaan Allah itu tidak ada yang dapat menemukannya, tidak ada yang bisa melihatnya dengan mata zahir ini, dikarenakan manusia ini melihat pun karena dilihatkan, bergerak pun karena digerakkan. Maka mungkin kita hanya akan mampu menyaksikan, mata zahir ini hanya mampu menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, sedangkan hati kita hanya akan mampu menyaksikan kalamullah.
tentunya tidak akan ada yang mampu menyaksikan zat Allah. Karena ketika di mana zat Allah mampu tersaksi oleh hati, tentunya di sana bukanlah eh, manusia biasa. Tentulah di sana eh, orang itu telah diangkat menjadi salah satu hamba tertinggi, yaitu kekasih Allah yang terkasih. Dikarenakan tidak ada yang mampu sampai ke sana selain Allah dan keluarganya. Yang saya maksud keluarganya itu ialah mereka yang diangkat sebagai kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita membahas tentang keluarga, di sana hamba-hamba Allah yang terkasih, mereka adalah kekasih-kekasih Allah, hamba-hambanya yang tinggi di sana. Tentunya Allah, Tuhan semesta alam, zat yang maha sempurna. Tentunya Allah itu juga bukan zat, tetapi kita menggunakan zat yang maha sempurna itu untuk memberikan kemuliaan tertinggi yang tak tiada tara kepada Tuhan yang Maha Esa. Baiklah, untuk itu kita jelaskan sedikit tentang Al-Quran. Al-Quran ini untuk mengambil paham tentang, untuk agar kita bisa dapat mengambil hikmah dari kalamullah yang tersembunyi, mengambil makna dari Al-Quranul Karim. Pertama, kita akan memisah Al-Quran ini menjadi dua bagian. Pertama yaitu Al-Quran yang tersurat dan Al-Quran yang tersirat. Ini kita menggunakan paham yang rendah dulu, yaitu Al-Quran yang tersurat dan yang tersirat. Yang tersurat itu kita bahas dulu yang tersirat. Pertama, yang tersirat itu manakah dia yang tersirat itu? Pertama, yang tersirat itu semuanya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah itu kita pisah menjadi, untuk mengambil paham dulu ya, yang tersirat ini kita pisah menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu yang berhuruf dan bersuara. Yang kedua, yang berhuruf tanpa suara. Yang ketiga, tanpa huruf dan tanpa suara. Yang mana dia? Yang berhuruf tanpa suara adalah seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini, bumi dan langit ini, yang berwujud dan memiliki suara. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang pertama. Tanda-tanda kebesaran Allah yang kedua adalah seluruh makhluk yang ada tanpa suara, seperti benda mati, batu, pasir, kayu, seperti itu. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang membawa Al-Quran semua, yang memiliki makna-makna yang tersembunyi. Dan yang ketiga adalah rasa. Rasa itu tidak memiliki suara dan tidak memiliki huruf. Jika rasa itu memiliki suara dan rasa, itu akan berlari kepada yang berhuruf dan bersuara di sana. Baiklah, jadi yang tersirat itu nampaknya dalam perjalanan hidup kita, yaitu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Itu semuanya adalah Al-Quranul Karim yang Allah turunkan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, yang membawa rahasia-rahasia kalamullah
yang harus kita pahami agar kita mendapatkan hikmah, mencari hikmah dari kalam-kalam Allah yang dia turunkan melalui tanda-tanda kebesarannya. Nah, dikarenakan kita sebagai umat manusia tidak dapat membaca tanda-tanda kebesaran Allah yang tersirat tersebut, maka Allah menurunkan seorang utusan, yaitu Nabi dan Rasul, yaitu seperti Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa misi, yaitu membawa kitab Al-Quranul Karim dan mengajarkannya. Tentunya yang mengajarkan beliau adalah Allah langsung yang menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril, dan Allah yang menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril, dan satu lagi dan wahyu tersebut juga ada yang diturunkan melalui malaikat Jibril dan ada yang dihujamkan langsung ke dalam hati beliau. Nah, dikarenakan kita tidak dapat membaca, banyak sekali manusia ini bodoh, tidak dapat membaca tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga kita berada dalam kegelapan penuh dengan ambisi, amarah, mengikuti hawa nafsu setan. Makanya Allah menurunkan Al-Quran ini yang tertulis ini melalui Nabi Muhammad dan untuk mengajarkannya agar kita bisa membaca tanda-tanda kebesaran Allah yang tersurat dan yang tersirat ini, dan dari sanalah kita untuk mempelajari untuk memahami kalamullah yang sesungguhnya, dan agar kita bisa mengambil hikmah. Dan dengan Al-Quran ini kita saling mengingatkan untuk membebaskan manusia sebanyak-banyaknya dari bumi dunia kegelapan ini menuju dunia yang terang benderang. Nah, itulah penjelasan dari Al-Quran. Bagaimana setelah kita bisa memahami dan memaknai semua tersebut, agar kita bisa mendapatkan hikmah yang benar, agar kita terselamatkan dari api neraka dan kita bisa berkumpul dengan orang-orang beriman dan kembali kepada Tuhan yang Maha Esa dan terselamatkan dan masuk ke dalam surga yang dijanjikan Allah Tuhan semesta alam. Itulah sedikit penjelasan tentang Al-Quranul Karim. Ayo nanti kita coba sedikit untuk mencoba untuk membahas Al-Quran ini, karena Al-Quran ini sangatlah terang dan jelas, tidak ada keraguan padanya. Kita sebagai umat muslim seharusnya kembali kepada Al-Quranul Karim, karena Al-Quranul Karim ini sangatlah jelas, tidak ada bantahan padanya. Kita jika ingin mendapatkan ilmu yang benar, kita harus kembali kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Kita tidak perlu mempelajari kitab-kitab seperti kitab tafsir yang menafsirkan Al-Quran menurut pendapat pribadi seorang, karena itu adalah pendapat mereka. Tentunya pendapat mereka itu tidak salah, tetapi itu adalah pendapat dia, sesuai pendapatnya dia sendiri, sesuai hikmah yang mereka. Tetapi jika kita mengikuti hikmah-hikmah yang mereka buat-buat tersebut sebagai sandaran hukum, maka kita akan jauh dari kebenaran yang ada. Terima kasih. Mungkin ini saja tentang penjelasan tentang Al-Quran Al-Karim. Untuk video selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas, kita mencoba untuk mengkaji Al-Quran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.